Jumpa di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi adanya potensi cuaca ekstrim di sebagian wilayah Indonesia hingga 23 Juli mendatang. Hasil analisis BMKG menunjukkan kondisi dinamika atmosfer yang tidak stabil hingga 23 Juli. Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto, seperti dikutip kontan.co.id, menyatakan kondisi ini bisa meningkatkan potensi cuaca ekstrem dan curah hujan dengan intensitas sedang lebat yang bisa disertai kilat, petir, dan angin kencang mulai hari ini hingga 23 Juli di sebagian Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. BMKG mengimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem ini. Lebih jelasnya mengenai bagaimana dampak dari cuaca atau perkiraan cuaca ekstrim 3 hari ke depan dan bagaimana pula sistem mitigasi dan peringatan dini BMKG untuk mengurangi dampak bencana akibat cuaca ekstrim ini, sudah bergabung secara daring Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Ibu Dwi Korita Karnawati. Selamat pagi, Bu Dwi Korita. Selamat pagi, Mas Timothy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Bu Dwi Korita, titip salam kami kepada teman-teman di BMKG. Selamat Hari Jadi BMKG yang ke-74, tepat pada 21 Juli hari ini ya, benar Ibu ya? Benar sekali, terima kasih atas ucapan selamat tersebut. Mohon doa dan dukungannya selalu. Pasti Bu, peran BMKG tentu saja terus selalu penting karena kita mengalami kondisi cuaca yang terus berubah-berubah. Kita tahu kita berada di area juga yang rawan bencana dan lain-lain. Sehingga memang kita mungkin menekankan hari ini juga betapa pentingnya kita memperhatikan apa yang dilakukan oleh BMKG dan peringatan-peringatan yang dikeluarkan. Terutama prediksi yang tadi sempat saya ceritakan, Bu Dwi Korita, cuaca ekstrim yang terjadi atau kemungkinan terjadi di sebagian wilayah Indonesia hingga 23 Juli ini. Mungkin dengan kata-kata yang lebih sederhana, tadi teknisnya sedikit kita sudah mendengar, seperti apa yang akan kita hadapi hingga 23 Juli nanti, Ibu? Betul sekali. Jadi meskipun saat ini sebagian besar ya, wilayah Indonesia sudah memasuki musim kemarau, sekitar 70%. Sebagian masih musim hujan. Nah, juga selalu terjadi dinamika atmosfer, yaitu adanya gelombang atmosfer di wilayah ekuator yang memicu terjadinya peningkatan pembentukan awan-awan hujan yang juga berdampak pada curah hujan yang meningkat, serta juga interaksi dengan dengan laut. Sehingga kami memprediksi, biasanya prediksi kami 2 hari sebelumnya, menginformasikan zona-zona yang berpotensi mengalami gelombang tinggi. Bahkan dapat mencapai lebih dari 2 meter sampai 4 meter. Dan bahkan di Samudra Hindia dapat mencapai 6 meter. Nah, fenomena ini terjadi bisa diprediksi 2 hari sebelumnya. Namun sewaktu-waktu kadang terjadi anomali yang ekstrim. Oleh karena itu kami selalu mengupdate dan memberikan peringatan dini melalui pelabuhan-pelabuhan nelayan ataupun pelabuhan-pelabuhan pelayaran dan penyeberangan. Biasanya di-display di luar pelabuhan agar bisa dibaca semua orang, dan juga melalui mobile phone, dan juga melalui polisi air. Demikian. Jadi apa yang terjadi, kami terus terang merasa sangat prihatin dengan tenggelamnya kapal-kapal ya, karena memang cuacanya sedang kondisi membahayakan. Tapi mohon terus memonitor update peringatan dini cuaca dari BMKG. Oke, nah ini mungkin peringatan dan ini mengingatkan juga sekaligus apa yang harus dilakukan khususnya untuk mereka yang terkait dengan seperti nelayan tadi, terkait dengan perjalanan yang menggunakan mode-mode yang menggunakan air maupun udara. BMKG sendiri dalam perjalanannya seperti apa sebenarnya kalau dalam kondisi ini adanya peringatan cuaca ekstrim ini, bagaimana koordinasi yang dilakukan dengan pihak mana sehingga masyarakat juga lebih jelas bahwa BMKG ternyata secepat ini langsung mengontak atau menghubungi atau menginformasikan dengan pihak-pihak yang memang menjadi kunci untuk keselamatan masyarakat juga. Betul sekali, Mas. Terutama seperti saat ini sampai periode tanggal 23 sedang masuk kumpulan atau arak-arakan awan hujan dari Samudra Hindia masuk melalui Indonesia bagian barat. Nah, kami ada BMKG di daerah-daerah.
Nah, BMKG di daerah berkoordinasi langsung dengan aparat setempat, baik itu di pelabuhan, di BPBD, dan juga Kamtibmas untuk menginformasikan segera adanya potensi hujan lebat dan gelombang tinggi. Nah, ini dilakukan secara otomatis ya, karena ada SOP-nya. Sebelum kejadian, kami menjalin komunikasi dengan pihak-pihak yang menyebarluaskan informasi, serta kami juga sebarluaskan sendiri melalui radio, televisi, kadang-kadang juga bersama bapak-bapak Kamtibmas ikut sering juga ke lapangan bersama. Nah, selain itu, apabila tidak ada bencana, kami melakukan sekolah lapang bagi para nelayan, yaitu sekolah lapang cuaca nelayan, dan juga sekolah lapang bagi para petani, sekolah lapang iklim. Dalam kondisi normal, untuk berjaga-jaga, nantinya kalau sewaktu-waktu terjadi ekstrim, beliau-beliau di lapangan, para petani, para nelayan, diharapkan sudah terinformasi, sudah paham apa yang harus dilakukan apabila menerima informasi dari BMKG. Demikian. Terus kami galakkan, meskipun kami belum puas ya, jumlah nelayan petani ini sangat banyak, sehingga kami bekerja sama, tidak bekerja sendiri dengan pihak-pihak nelayan, pihak pelabuhan, dengan pemerintah daerah, dengan aparat setempat, kadang juga dengan perguruan tinggi setempat untuk membuat lebih masif dan intensif semacam itu. Jadi ini adalah beberapa terobosan juga yang bisa dikatakan dilakukan oleh BMKG juga untuk memastikan kondisi cuaca yang mana tidak bisa dikendalikan, bisa dikatakan demikian. Tapi yang kita coba adalah memitigasi dampaknya, begitu ya Bu Dwi Korita ya? Betul sekali, mitigasi itu yang penting untuk mencegah terjadinya korban. Ya, dan kita akan bergantung pada BMKG juga dan semoga informasi peringatan yang dilakukan oleh BMKG ini juga ditanggapi dengan baik khususnya untuk para aparat maupun pemerintah daerah. Jadi rencananya di peringatan hari jadi BMKG ini, ada rencana dan terobosan apa yang akan dilakukan BMKG ke depannya untuk peningkatan BMKG? Iya, kami saat ini sudah mulai tahun lalu menambah atau meningkatkan teknologi untuk observasi cuaca iklim dan juga untuk monitoring gempa bumi dan peringatan dini tsunami. Kami bekerja sama dengan berbagai pihak negara maju untuk kita transfer teknologi itu, bahkan sebagian sudah mulai dikembangkan sendiri oleh BMKG akan menjadi teknologi nasional. Kami juga dibantu oleh BPPT, Badan Informasi Geospasial, PUPR, dan berbagai pihak KKP juga. Jadi kami sering atau selalu melakukan sinergi, terutama dalam pengembangan teknologi, dalam juga data exchange. Kami menerima data dari Badan Geologi, dari juga BIG, dan kami sedang menyiapkan masuknya data dasar laut dari BPPT. Nah, ini kami tingkatkan, dan juga SDM-nya selalu kami training, kami magangkan ke badan meteorologi yang ada di negara-negara maju, agar kami cepat mengikuti lompatan perkembangan teknologi dalam rangka beradaptasi dengan kondisi ekstrim yang ketika mendadak sulit diprediksi. Demikian, Pak. Ya, menarik bagaimana sejumlah teknologi bahkan dikembangkan sendiri ya di dalam negeri juga oleh BMKG. Semoga kita ada waktu lagi untuk membicarakan lebih lanjut mengenai hal itu, Bu Dwi Korita. Tapi sekali lagi kami mengucapkan selamat hari jadi untuk BMKG dan semoga terus berkarya juga untuk Indonesia dan membuat Indonesia ini menjadi lebih aman lagi di tengah kondisi negeri, di tengah kondisi bencana atau rawan bencana ini. Terima kasih Bu Dwi Korita. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih doa dukungan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.